Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan dikupas kembali teks mentor terkait dengan pertanyaan salah seorang pemirsa Andrik Channel yang terkait dengan perlakuan pajak atas pemberian sumbangan kepada rumah sakit. Oke guys, terima kasih telah like dan share ya. Dan sebagai apresiasi yang dapat menambah motivasi saya dalam pembuatan video-video pajak ini guys, mohon subscribe. Oke. Baik, inilah pertanyaan beliau. Oke, ini dari Bu MS ya guys. Jadi beliau itu dari RS Rumah Sakit P yang bertanya perihal renovasi untuk ruang IGD yang untuk menangani pasien COVID-19. Nah, ternyata renovasi ruang IGD ini guys, itu mendapat bantuan dari PT tertentu. Nah, apakah biaya renovasi ini dikenakan PPN Keluaran? Jika tidak dikenakan PPN Keluaran, sebaiknya dengan redaksional apa? Jadi alurnya guys, rumah sakit mengirim surat ke PT tertentu terkait dengan permintaan bantuan. Kemudian pihak rumah sakit melakukan renovasi bangunan. Kemudian ada ACC dari PT tertentu bahwa bangunan telah direnov bisa dibantu oleh PT tertentu tersebut. Lalu pihak rumah sakit membuat tagihan ke PT tertentu atas bantuan ini. Nah, ada nggak PPN keluarannya guys? Karena menurut Ibu MS tidak ada penyerahan apapun ke PT tertentu, baik BKP maupun JKP. Oke, Ibu MS dari Gresik guys. Nah, kalau pertanyaan yang itu guys, kita memang harus lihat kembali Undang-Undang PPN ya. Oke, bahwa tadi kan bantuannya itu bukan dalam bentuk barang atau jasa guys. Oke, kita cek di Undang-Undang apakah kalau pemberian bantuan berupa uang itu merupakan objek PPN. Oke, di video Andrik Channel sebelumnya guys sudah pernah dibahas ya, syarat terutangnya PPN itu apa. Ya, pertama ada penyerahan. Penyerahan itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Penyerahan dilakukan di dalam daerah PA. Nah, kita lihat sekarang. Kalau misalnya dalam bentuk uang, apakah memenuhi persyaratan pemungutan yang terutang PPN seperti disebut dalam memori penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN guys. Ya, yang tadi ya, syarat-syarat yang tadi ya di pasal 4 ayat 1 huruf A. Nah, ini kan batang tubuhnya ya guys, pasal 4 ayat 1 huruf A atau huruf C Undang-Undang PPN di memori penjelasannya. Nah, kita lihat dulu guys. Uang ya, di pasal 4A ayat 2. Uang. Oke. Adalah jenis barang yang tidak dikenai PPN. Oke, barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut ya, termasuk di sini barang si tambang, kebutuhan pokok, tapi di sini disebut uang. Artinya guys, kalau memang itu cuma uang, tidak ada barang, tidak ada jasa dari PT tertentu, ya, seperti istilah kata sumbang uang saja berarti kan ya. Nah, itu kalau hanya uang sekali lagi, bukan BKP guys, berarti tidak terutang PPN. Ya, karena menyerahkan uang bukan BKP. Nah, cuma guys, sekarang kita perluas pertanyaan Bu MS ini. Oke, jadi kalau jawaban Bu MS tadi ya, kalau hanya uang, berarti bukan penyerahan BKP yang tidak memenuhi syarat terutang PPN seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A memori penjelasan Undang-Undang PPN. Oke guys, nah sekarang gimana? Dari aspek pajak lainnya, PPN-nya udah tadi ya, jawabannya kayak gitu ya. Cuman kita perluas lagi nih, karena ini rumah sakit guys, dan rumah sakit itu kan ada beberapa perlakuan khusus ya, dan ini juga namanya sumbangan juga ada beberapa perlakuan khusus.
bukan terkait dengan PPN-nya tapi ya. Oke, terkait dengan PPh-nya. Saya perluas guys, sekali lagi pertanyaan UMS ini. Karena bahasannya kebetulan rumah sakit dan kebetulan sumbangan dan ada kaitannya dengan COVID-19. Oke, kita lihat dulu guys. Ya, menurut PP 94 ya tahun 2010 dan akhirnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan. Oke. Sorry, 245 ya, sorry yang tadi PP 93 ini masih 94 dan 93 ya. Oke, tapi kita yang ini dulu guys, yang PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 PMK titik 03 2020 sudah pernah dibahas juga di Android Channel. Tapi karena ini terkait dengan perluasan dari pertanyaan UMS dari Gresik guys, aspek pajaknya seperti ini untuk bantuan sumbangan harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek PPh. Oke, kita di sini hanya membahas bantuan atau sumbangan. Kita lihat dulu guys, bagaimana pelakuan pajaknya buat dua perusahaan ini. PT tertentunya, oke, PT tertentunya, lalu untuk si rumah sakitnya sebagai penerima sumbangan. Oke, guys, kita lihat di sini. Bentar. Kita lihat di sini, guys. Ya, bagaimana pelakuan pajaknya. Nah, bagi pihak pemberi, hibah, bantuan, atau sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, peraturan perundang-undangannya tadi ya di PP 93 tahun 2010 dan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 76 dan titik 03 2011. Ini buat si PT tertentu dulu guys. Karena kebetulan tadi di 90 ngomongnya pihak pemberi dulu ya. Bagi pihak pemberi. Oke. Nah, di sini guys, yang mengatur lebih lanjut dari Undang-Undang PPh juga ya, tentang sumbangan guys. Ada beberapa di sini dan diatur lebih lanjut dalam PP nomor 93. Itu sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, itu adalah penanggulangan bencana nasional, penelitian pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan olahraga, biaya pembangunan infrastruktur yang dapat dikurangi penghasilan bruto dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat di sini guys, syarat-syaratnya apa saja. Ya. Sumbangan atas biaya-biaya ini guys, yang tadi ya, sorry, ya benar ya, sumbangan lembaga penanggulangan bencana nasional, ya, merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional, sampaikan secara langsung melalui Badan Penanggulangan Bencana, ya, berarti BNPB ya guys, dan disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi lembaga berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana. Nah, ini dia. Oke, ada syaratnya ya, walaupun tadi terkait COVID, tapi di sini ada syaratnya di sini. Mendapat izin dari instansi lembaga berwenang pengumpulan dana penanggulangan bencana. Dan di sini sumbangan bencana nasional ini disampaikan langsung melalui Badan Penanggulangan Bencana, berarti lewat BNPB juga ya. Oke, berarti untuk yang rumah sakit enggak sini guys. Yang tadi ya, sumbangan terkait dengan penanganan COVID, renovasi bangunan berarti tadi ya. Penelitian pengembangan, oke ini juga nggak masuk guys. Fasilitas pendidikan, oke ini juga nggak masuk. Pembinaan olahraga juga nggak masuk. Nah yang ini guys yang mungkin. Paling mungkin yang ini, huruf E. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nilai. Oke guys, jadi kalau misalnya memang infrastruktur sosial, tadi kan untuk rumah sakit ya, oke, untuk penanganan pasien COVID-19 nih, oke kan COVID-19 kan kalau nggak salah biayanya segala macam kan negara dia yang nanggung guys, ya. Jadi kalau memang rumah sakit ini, kalau nggak salah ditunjuk tadi, karena kan untuk menangani COVID-19 tadi ya rumah sakit P-nya ini guys, ditunjuk kalau nggak salah di sana di kotanya beliau ini. Nah syaratnya di sini pasal 2-nya guys, sumbangan biaya sebagaimana dalam pasal 1 dapat dikurangi dari pasal bruto dengan syarat wajib pajak, berarti si PT tertentu ya, saya ganti aja pakai PT tertentu, wajib pajak tertentu tadi ya, kasusnya Bu MS barusan, mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan surat pemberitahuan tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. Kalau ingin menjadikan biaya sumbangan ke rumah sakit P tadi sebagai biaya gitu ya di PPh Badan. Pemberian sumbangan atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan, didukung oleh bukti yang sah dan lembaga yang menerima sumbangan atau biaya
dan atau biaya yang menerima sumbangan atau biaya berarti rumah sakit P memiliki NPWP ya. Oke, ini dikecualikan ini nggak masuk ya. Oke, lanjut lagi guys. Bahasanya dari sumbangan atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikeluarkan dari pendapatan bruto ya untuk 1 tahun dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan atau fiskal tahun sebelumnya. Lanjut lagi, sumbangan atau biaya dan atau biaya tidak dapat dikurangkan dari pendapatan bruto bagi pihak pemberi apabila sumbangan atau biaya diberikan kepada pihak punya hubungan istimewa. Oke. Kalau ada hubungan istimewa berarti tetap pihak PT tertentu punya hubungan istimewa dengan rumah sakit S misalnya. Maka di sini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Oke, kalau ternyata ada, tidak boleh jadi pengurang. Kalau tidak ada, boleh jadi pengurang. Nah, yang menarik di pasal 4, guys. Ya, karena tadi adalah renovasi ya, guys. Berarti kan pembangunan infrastruktur. Oke, di sini biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk sarana dan atau prasarana. Nah, jadi kalau misalnya tadi bentuknya adalah uang, di sini bilangnya sarana prasarana, guys. Ya, berarti yang membangunkan adalah maksudnya PT tertentu. Jadi nggak ada tagihan, gitulah gampangnya ya. Dari rumah sakit P ke PT tertentu nggak ada tagihan. Jadi nanti semua pembangunan itu adalah atas nama si PT tertentu. Tapi kan ada tagihan, berarti kan si rumah sakit P dia bangun dulu baru nagih gitu ya. Jadinya di sini tidak memenuhi syarat karena tadi kan ngasihnya dalam bentuk uang. Oke. Berarti si rumah sakit S yang menagihkan kepada PT tertentu dan PT tertentu tadi ingin menggunakan biaya sumbangan tadi dari yang diberikan kepada rumah sakit P, maka tidak memenuhi syarat karena diberikan dalam bentuk uang bukan dalam bentuk sarana atau prasarana. Oke, ini untuk si PTP ya, sorry PT tertentu. Nah, kemudian karena diberikan dalam bentuk uang ya udah tadi. Tapi kalau diberikan dalam bentuk barang, maka keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan sumbangan merupakan penghasilan bagi PT tertentu. Kecuali, nah, ini kalau misalnya PT tertentu memberikannya bukan dalam bentuk uang ya guys, ya misalnya dalam bentuk sarana prasarana gitu ya. Kecuali ya sebagai objek PPH nih, tadi kan ada keuntungan nih, dikecualikan sebagai objek PPH sepanjang, nah ini guys, sepanjang di butir ayat 4 kalau nggak salah. Bentar ya guys. Sepanjang diberikan kepada badan sosial kalau nggak salah. Ya, di sini badan sosial termasuk yayasan. Ya, badan sosialnya ini ya kalau nggak salah sih di sini tadi bawah ya guys. Itu dia bergerak di bidang penanggulangan kesehatan medis kalau nggak salah. Badan sosialnya. Bentar ya guys. Badan sosialnya. Oke. Nah, ini dia guys, badan sosialnya. Ya. Oke, pemeliharaan kesehatan. Jadi, kalau itu diberikan dalam sarana prasarana dan di sini adalah ada keuntungan misalnya ya, pengalihan harta, ya. Tapi di sini dikecualikan karena kebetulan diberikan kepada rumah sakit S. Sekali lagi ini pengembangan kasus kalau tidak diberikan dalam bentuk uang. Oke. Maka selisih ada keuntungan pengalihan harta itu adalah penghasilan kecuali diberikan kepada lembaga ya yang tadi untuk pelayanan kesehatan maka dikecualikan sebagai objek PPH atas pengalihan keuntungan karena pengalihan hartanya itu menjadi bukan objek PPH menurut PMK 90. Oke ya, lanjut lagi guys di sini. Nah, kalau ternyata dia ternyata ada hubungan istimewa ya. Kalau ternyata ada hubungan istimewa, di bawah lagi guys. Keuntungan pengalihan tadi tetap sebagai objek PPH sepanjang itu tadi ya diberikan kepada lembaga yang pemeliharaan kesehatan. Di sini ada kalau salah. Ya, ya di sini karena hubungan pekerjaan atau hubungan kepemilikan gitu ya.
karena Bu MS ini tidak memberikan penjelasan apakah rumah sakit tertentu tersebut ada hubungan istimewa atau tidak. Ya, silakan lihat lagi unboxing PMK nomor 90 tahun 2020 guys di video Amrik Channel. Nah ini ya, dalam hal di pasal 5, dalam hal terdapat hubungan kepemilikan penguasaan, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan sumbangan dari PT tertentu ya kepada rumah sakit S bila tidak diberikan dalam bentuk uang, tetap dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang pihak pemberi dan pihak penerima. Oke, sepanjang pihak pemberi dan pihak penerima merupakan badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan. Nah, ini juga nggak memenuhi syarat ya. Karena saya nggak tahu PT tertentu ini apakah bergerak juga di bidang ini. Soalnya syaratnya tetap dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang pihak pemberi dan pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. Kalau rumah sakit P-nya itu bisa jadi badan sosial karena kan bergerak di bidang pemeliharaan kesehatan, guys. Tapi PT tertentunya namanya CPT ya, guys. Perseroan terbatas, berarti tidak memenuhi syarat. Ya, kalau diberikan tidak dalam bentuk uang, oke, itu untuk PT tertentu. Gimana untuk pihak menerima rumah sakit P tadi ya? Nah, oke, di sini disebut bantuan sumbangan dicukupi sebagai objek PPh. Oke, sebagai masuk dalam peraturan pemerintah melalui bantuan sumbangan dan sebagainya. Ya, jadi bantuan sumbangannya ini, bukan objek PPh guys, bagi pihak penerima. Oke, di sini dalam bentuk uang atau barang, bantuan dalam bentuk sumbangan pihak penerima, oke, contohnya di sini. Ya, jadi bagi si rumah sakit P ini bukan objek PPh. Oke, itu pengembangan yang pertama guys. Bagaimana perlakuan pajak bagi si PT tertentu dan bagaimana juga perlakuan PPh maksud saya ya. Bagaimana perlakuan PPh bagi si rumah sakit P. Oke. Ya, gitu ya guys. Oke, sekarang perluasan berikutnya karena ini terkait COVID guys. Karena ini terkait dengan COVID-19. Oke. Maka ada peraturan lagi terkait dengan ini guys, pemberian fasilitas pajak terhadap barang jasa diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau misalnya nih, pemberian tadi diberikan bukan dalam bentuk uang, sekali lagi ya, kalau bentuk uang udah selesai semua. Jadi kalau bukan dalam bentuk uang lagi nih. Ternyata yang diberikan oleh PT tertentu itu adalah barang-barang yang disebutkan di PMK ini, guys. Ya, sekali lagi saya perluas ini ya, ya. Oke. Kalau ternyata di sini rumah sakit, kebetulan tadi PTP IGD-nya kan direnovasi untuk penanganan COVID-19 gitu loh. Jadi sepanjang PTP memberikan barang-barang ini, guys, ya, PTP memberikan barang-barang ini nih. Entah obat, nah mungkin peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi gitu ya. Oke. Perawatan pasien, pendukung lainnya, juga memberikan jasa konstruksi. Nah, ya guys ya. Kalau ternyata PTP memberikan jasa konstruksi, konsultasi, persewaan, dan pendukung lainnya, maka penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP, berarti ya, oleh PTP, kalau tidak dalam bentuk uang, guys, tapi dalam bentuk jasa konstruksi atau peralatan pendukung untuk penanganan COVID-19. Ya, perawatan pasien, peralatan deteksi, peralatan laboratorium, dan sebagainya, diberikan dalam bentuk barang-barang itu, guys. Maka penyerahan BKP atau JKP dari PTP kepada rumah sakit, dari PT tertentu kepada rumah sakit P, oke, PPN-nya ditanggung pemerintah. Oke, guys, ya. Jadi bisa perluas aja lagi, guys. Jadi kalau misalnya ternyata diberikan dalam bentuk-bentuk barang barusan, tidak dalam bentuk uang, maka ininya BTP. Nah, ini hal yang sama juga. Udah ternyata, guys, si PT tertentu tetap memberikan uang. Kemudian rumah sakit P, dia meminta vendor untuk konstruksi dan sebagainya. Ini juga perlakuannya sama, guys. Ya, sepanjang syarat-syarat di PMK 28 tahun 2020 ini terpenuhi, guys, seluruhnya. Ya, di sini syarat-syaratnya apa aja, silakan dibaca lagi, dibuka lagi, guys, videonya terkait dengan di playlist sudah tersedia juga ya, Indonesian Tax COVID-19 Policy, guys, semua dari situ. Khusus pembahasan PPN ditanggung pemerintah. Nah, ini salah satunya, guys. Ya, juga di sini juga bagaimana cara menginput faktur pajak di faktur juga sudah ada ya di Tax Mentor, guys. Silakan dicek lagi.
syarat-syaratnya membuat laporan realisasi dan sebagainya. Ya, jadi nanti kalau ternyata nih kasusnya tetap si PT tertentu memberikan uang, maka yang ini guys terkait dengan barang-barang yang atau jasa yang tadi disebut di PMK ini, ya jasa konstruksi kah, atau kemudian juga tadi barang-barang dibutuhkan dalam penanganan COVID-19, itu semua dapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Oke. Jadi sekali lagi guys, pertanyaan Bu MS ini saya perluas karena kebetulan rumah sakit dalam bentuk sumbangan juga ada isu COVID-19. Oke guys ya, jadi agak lama nih gitu ya. Nah, itu guys, dan silakan dicek lagi ya ini video-videonya ya. Jadi kalau untuk yang 28 ini guys, PMK 28 ini, kalau si PTP tetap memberikan dalam bentuk uang, maka ini berpengaruhnya saat si rumah sakit, PT tertentu ya, dalam memberikan dalam bentuk uang, ini berpengaruhnya antara rumah sakit rumah sakit P, itu kepada vendor-vendornya. Dan itu bukan barang-barang yang disebutkan dalam PMK nomor 28, PMK 03 2020 ini. Oke guys, mungkin begitu saja Tax Mentor kali ini terkait dengan pertanyaan Ibu MS ya, terkait dengan apakah ada penting pajak luaran. Cuman saya perluas menjadi pelakuan pajak atas pemberian sumbangan kepada rumah sakit yang kebetulan menangani COVID-19. Oke, itu semua tadi ya, dari mulai PPN gimana, pemberian sumbangan dari suatu pajak yang dibuat atau tidak, karena bukan uang, bukan BKP, bukan BKP ya uang, maka tidak ada PPN. Yang pertama, saya perluas, bagaimana aspek PPh-nya bagi pihak pemberi dan penerima, kalau itu melalui sumbangan, bagaimana kalau untuk vendor, sumbangan, ininya ya, renovasinya kepada para vendor, dan itu merupakan barang-barang atau jasa-jasa yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan, terima kasih juga sudah like dan share. Sebagai penambah motivasi saya dalam pembuatan video-video pajak, mohon subscribe. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.